Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji unit kerja UKIN LPTKN Curug. Perkenalkan, nama saya Penny Bauti, NIM 2558210628, mahasiswa PTG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 LPTKN Curug. Saya akan melakukan praktik pembelajaran di SD Negeri 003 Kepenan Hulu, mata pelajaran PAI kelas 6 dengan tema hidup damai dengan saling memaafkan, dengan pendekatan problem basic learning disebut dengan PBL. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Radia Siska, Sisi, Susi, Novita Sari, Tia Marsha. Jadi pada pembelajaran yang telah lalu kita telah belajar tentang Asmaul Husna. Sebelum kita melanjutkan pelajaran yang akan datang, Ibu akan bertanya, pernahkah kalian berbuat salah kepada teman? Pernah. Apa yang kalian rasakan setelah itu? Menyesal. Menyesali? Perbuatan. Terus jika temanmu berbuat salah, apa yang akan kamu lakukan? Memaafkan. Selanjutnya, menurut kalian mengapa memaafkan itu terkadang terasa sulit tetapi sangat penting? Kita ini ada teman kita salah, terus kita terasa beratlah untuk memaafkannya, tapi kalimat itu sangat penting. Apa yang kalian lakukan menurut kalian? Dinda, apa Dinda? Karena kita sesama manusia memaafkan.
Yang selanjutnya, memaafkan berarti rela menghilangkan rasa marah dan tidak membalas dendam. Selanjutnya, Allah memerintahkan umat Islam untuk saling memaafkan demi kedamaian hidup. Mengapa harus memaafkan? Semua manusia pasti pernah berbuat salah. Meminta maaf menunjukkan kerendahan hati. Ucapan maaf dapat memperbaiki hubungan. Permintaan maaf yang tulus membawa kedamaian. Di mana Allah SWT berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Yang artinya, jadilah engkau pemaaf, menyuruhlah kepada kebaikan, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ini ada gambar dua orang yang telah melakukan, mungkin menggambar dalam gambarnya, terus ada dia kesalahpahaman. Ada salah seorang temannya yang mengadili untuk kedua orang itu saling memaafkan. Manfaat sikap memaafkan: menenangkan hati dan pikiran, menjaga persaudaraan dan pertemanan, mendapat pahala dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkan orang yang menyakitinya. Penduduk Taif yang melempar beliau pun dimaafkan. Beliau tidak pernah menyimpan dendam. Rasulullah mengajarkan kasih sayang dan perdamaian. Cara menumbuhkan sikap memaafkan: belajar mengendalikan emosi, menyadari bahwa semua orang bisa berbuat salah, tidak membalas keburukan dengan keburukan, mendoakan orang yang menyakiti agar berubah. Jadi itulah beberapa materi dari hidup damai saling memaafkan. Ada siswa-siswi ibu yang belum mengerti. Apa sudah paham semuanya? Sudah. Sekarang coba bentuk kelompok dulu. Bentuk kelompok yang pertama, kelompok Habibie Akbar. Habibie Akbar. Yang kedua, Atifah Suhazan. Yang ketiga itu Nisa. Ya, sekarang coba tengok ke depan dulu. Perhatikan video berikut. Ya, sekarang coba perhatikan, tengok soalnya ya. Kamu jatuh ya? Iya Kio, sakit. Rasanya nyut gitu. Nyut. Itu apa sih itu? Aduh, Kio, masa nggak tahu sih? Maaf Riko, soalnya nyut belum ada dalam database aku. Sini, aku obatin. Aduh. Maaf. Kio, kamu juga pelan-pelan dong. Jangan keras-keras. Aduh. Kio, tadi aku nggak sengaja kedorong sama Arya waktu main bola.
maafin kok. Terima kasih ya Gio. Iko ngapain ya? Iko, kamu cari apa sih? Lagi cari body protector aku. Body protector. Iya, body protector buat melindungi aku. Kamu emang hebat, Iko. Yang hebat itu Bunda. Karena Bunda bilang jadi anak itu harus banyak akal. Iya deh. Kalau begitu, aku bantu ya. Wah. Aduh, Gio, aku nggak bisa lihat nih. Tolongin aku dong. Alhamdulillah, keren kan? Masya Allah, keren. Assalamualaikum. Iko, kamu nggak apa-apa kan? Katanya kamu luka. Aduh, kakak mau cari apa sih? Maaf. Coba sini kakak lihat. Au, kakak, sakit. Kok kakak bisa tahu kalau aku luka? Ya tahu lah. Tadi pas kakak pulang, kakak ketemu Arya. Arya bilang kamu didorong dia sampai jatuh. Benar. Iya kak, Arya nggak sengaja kok dorong aku. Masa sih? Arya itu kan anaknya suka kasar. Lain kali, Riko harus kasih tahu mama papanya Arya. Kaulah, Riko itu gak mau bilang sama papa mamanya Arya. Kenapa? Kok gitu? Papanya Arya itu kan galak. Kalau sampai tahu, nanti Arya dihukum. Kan kasihan. Tapi Riko, papanya menghukum dia supaya Aryanya gak kasar lagi. Kaulan, Arya itu kan sering dihukum, tapi gak pernah kapok. Siapa tahu kalau kita maafin, terus kita doain, Aryanya jadi baik. Kamu emang adiknya kakak yang paling baik. Ih, kakak, apaan sih? Oh iya, nih ada surat dari Arya. Riko, aku minta maaf ya. Jadi aku dorong kamu. Makasih ya, kamu gak bilang sama papa mama aku. Mulai sekarang, aku gak akan kasar lagi. Beneran deh. Tuh kak, bener kan? Arya sekarang sudah baik. Iya deh, maafin kakak. Kamu emang adik yang hebat. Au! Udah ya, kakak mau makan dulu. Lapar nih. Dah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Riko, kamu itu pemaaf. Hebat. Menurut penelitian, memaafkan itu membuat kita bahagia. Saat bahagia, membuat tubuh kita memproduksi hormon endorfin. Hal ini yang membuat tubuh kita menjadi sehat. Masya Allah, gitu. Riko, kok dibuka? Arya kan sudah baik, jadi aku gak butuh ini lagi. Riko, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yahtali ulul fadli minkum
kekhawatiran ke depan, satu untuk membacakan nama diskusinya. Ya, amat tidak. Kami dari kelompok 3 akan memimpin Coba kelompok lain dengarkan. menyaksikan hasil kelompok kami. Nama anggota dijelaskan Indri, Lisa, Peggy. Bagian 1. Dengan masalah berdasarkan video. Apa masalah yang terjadi pada Niko dalam Kelompok lain juga simak. masalah Niko dalam video tersebut adalah terjatuh karena didorong Arya. 2. Menurut kelompok O, mengapa masalah itu terjadi? Karena Arya tidak sengaja mendorong Niko. 3. Bagaimana perasaan Niko saat dia telah menurunkan Arya? Arya karena tidak memaafkan Arya. 4. Apa yang dilakukan Arya saat merasa bersalah? Mengapa hal itu yang dilakukan Arya? Meminta maaf pada Niko karena dia membuat salah kepada Niko. Bagian 2. Menurut kelompokmu apa saja manfaat minimal jika kita mau saling memaafkan? Sebutkan minimal 3. A. Menyenangkan hati dan pikiran. B. Menjaga persaudaraan dan pertemanan. C. Mendapatkan pahala dari ridha Allah. Itulah hasil diskusi kami. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke kelompok lain, ada nggak yang ditanyakan di presentasi tadi? Apakah sudah jelas? Lanjut ke kelompok Novi, misalnya 1 ke depan. Yang lain, kelompok lain coba dengarkan.
memaafkan. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, memberikan ketegangan hati. Jika kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, kita akan merasa hati kita merasa tenang. Yang kedua, menjaga kesehatan mental. Selanjutnya, memperkuat hubungan saling silaturahmi. Dan terakhir, meningkatkan empati rasa persaudaraan.